Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang patut kita syukuri karena pada hari ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa berada dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat dan tidak ada suatu halangan apapun. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, mari kita untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Minta tolong Ketua kelas M. Maulana memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah menjabai doa kita dan pelajaran yang akan kita ikuti hari ini bisa menjadi berkah, manfaat untuk kita sendiri, manfaat untuk teman, manfaat untuk keluarga, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Ahmad Sahlan Fuadi, Amanda Mardotila, Aulia Leodia, Devi Ika Kumala, Dini Aprilia, Dini Koyimah, Dwi Pretiatul Inayah, Erlan Yugi Saputra, Fatur Rosi, Firda Yanuarti, Indah Sofiana, M. Maulana Afandi, Nikmatul Kamila, Raditya Putra, Sri Subekti, Elvina Suhailatul. Ada yang belum Pak Guru panggil? Alhamdulillah, berarti bisa hadir semua. Selanjutnya, untuk menumbuhkan, memupuk jiwa rasa nasionalis pada diri kita, Pak Guru minta salah satu Mbak Firda ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Silakan peserta didik dan hadirin untuk berdiri. Terima kasih hadirin peserta didik bisa duduk kembali.
Semoga dengan lagu Bagimu Negeri telah kita nyanyikan itu menjadikan kita menjadi jiwa-jiwa nasionalis yang ada pada diri kita. Jadi kita menjadi makin cinta terhadap negara kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran, masih ingat pertemuan yang lalu? Ingat. Masih? Pelajaran apa yang sudah? Plantai. Lebih tepatnya mengenai tumbuh-tumbuhan. Seperti yang di bawah saat ini. Ini contohnya. Kira-kira daun ini masuk ke dalam kelompok apa? Masuk dalam kelompok spermatopita dengan ciri-ciri daunnya Sejajar. ya, daunnya bertulang daun menyirip seperti siripnya ikan. Terus ada lagi yang tulang daunnya semacam ini. Kalau semacam ini tulang daunnya menjari ya. Ini juga termasuk contoh dari spermatopita. Terus ada lagi yang tulang daunnya kalau seperti ini. Apa? Sama dengan yang tadi. Ya, jadi ini juga contoh dari spermatopita. Ada berapa sih klasifikasi pada tumbuhan? Ada 3. Ada 3. Minta tolong Maulana, mungkin bisa disebutkan ulang 3 klasifikasi tumbuhan. 1. Tumbuhan berlumut. Tumbuhan lumut. 2. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji. Dan yang ketiga tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan. Jadi ada 3 klasifikasi pada tumbuhan. Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji itu tadi. Nah, selanjutnya di sini sudah membawa apa ini? Yang dibawa ini apa? Daun. Ini bunga. Selain daun dan bunga, organ tumbuhan apa? Ada organ tumbuhan lagi, satu lagi. Batang. Akar. Nah, itu yang membedakan salah satu antara tumbuhan apa dengan apa? Bryophyta, Pteridophyta, dan spermatophyta. Tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daunnya itu adalah tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut. Contoh tumbuhan jaringan pengangkut yaitu Pteridophyta atau paku-pakuan dan spermatophyta. Sementara tumbuhan yang belum memiliki jaringan pengangkut yaitu lumut. Nah, jadi tumbuhan yang akan kita gunakan proyek pada hari ini. Jadi kita akan membentuk suatu proyek. Ini kan ya? Nah, dengan tumbuh-tumbuhan apa tadi? Tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut. Oke. Pada pelajaran hari ini masih melanjutkan materi yang lalu. Jadi dengan tujuan pembelajaran bisa dibaca, Firda? Setelah mengamati video dengan pendekatan inquiry dan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi plantae sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi tujuan ini sudah kita lakukan, sudah kita capai pada pertemuan yang
lalu. Jadi kita sudah melihat sebuah video, kemudian dari situ Pak Guru menyuruh kalian untuk mengklasifikasikan tumbuhan-tumbuhan yang kalian bawa pada pertemuan yang lalu. Terus yang kedua, Radit. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri biopita, pentesopita, dan spermatopita, serta mengaitkan peranan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, sama yang kedua ini juga sudah kita lampaui pada pertemuan yang lalu juga. Nah, yang ketiga, Amanda. Melalui kegiatan proyek membuat ekoprint, peserta didik dapat menganalisis genetik dan filogenik tumbuhan serta peranan tumbuhan dalam kehidupan. Ya, masih ada yang ingat? Finetik dan filogenetik. Mbak dibuka lagi di bukunya. Kembali dibuka di bukunya. Di bab plante. Untuk mengingatkan kembali. Filogenik dan finetik. Nah, ini tidak, tolong dibaca Amanda. Filogenik dan finetik, yang lainnya diperhatikan. Genetik adalah suatu studi yang mengklasifikasi organisme berdasarkan kesamaan morfologi dan sifat-sifat lainnya yang dapat diobservasi, tidak tergantung pada asal evolusi organisme tersebut. Sedangkan filogenetik adalah merupakan kajian mengenai hubungan evolusi di antara organisme dan gen dari unit taksonomi yang dipelajari menggunakan kombinasi antara biologi molekuler dan teknik statistik. Nah, itu tadi finetik dan filogenik. Jadi kita pada pertemuan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan yang lalu sudah menyusun jadwal. Masih ingat bahwa pertemuan hari ini apa kegiatannya? Membuat ekoprint dengan bahan-bahan alami dari berbagai klasifikasi kelas tadi ya, dari kelas spermatopita dan Pteridophyta pada khususnya, karena dua jenis tumbuhan itulah yang bisa kita gunakan dalam pembuatan ekoprint. Bisa dipersiapkan untuk proses pembuatannya. Ya, jadi perhatikan dulu. Jadi dalam proses pembuatan proyek, dalam hal ini pembuatan ekoprint, di sini nanti perhatikan ada beberapa poin yang Pak Guru nilai. Pertama, kesiapan. Kesiapan di sini meliputi alat dan bahan. Artinya kesesuaian alat dan bahan yang sudah direncanakan kemarin. Jadi pada pertemuan yang lalu kalian sudah membuat rancangan proyeknya. Jadi nanti Pak Guru nanti keliling satu-satu ke mejanya melihat kesiapan alat dan bahan termasuk kesesuaiannya. Yang kedua, pembuatan proyeknya. Apakah pembuatan proyeknya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat pada pertemuan yang lalu? Yang ketiga, nanti
Pak Guru nilai juga dalam proses atau hasil proyeknya, apakah sesuai juga dengan yang sudah direncanakan. Sebelum dimulai ada pertanyaan? Jadi nanti Pak Guru nilai 3 komponen tersebut: kesiapan, proses pembuatan, dan hasilnya. Silakan, mungkin kurang lebih waktunya 30 menit untuk bisa mengerjakan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Dibantu. Bantu sini. Ya. Kembali coy. Iya. Iki kok ini campur ya Pak ya? Kayaknya sudah mulai diblok gitu. Disusun dulu. Ya, sesuaikan dengan rencana proyek yang kamu buat kemarin itu. Jadi kan prosesnya itu sesuaikan dengan rencana proyek. Coba dibuka lagi rencana proyeknya. Dibuat sesuai dengan rencana proyeknya. Baik, Pak Guru cek alat dan bahan-bahannya. Palu ada, gold bag, dedaunan dan bunga, plastik bening 2 lembar. Oke, berarti kesiapan bahannya lengkap.
Kelompok 3 nama anggotanya siapa saja? M. Maulana Sani, M. Maulana, Firda Yarnarti, Indah Sofiana, Firda Yanwarti, Indah Sofiana, Devi Kangungana. Devi. Kelompok 4 nama anggotanya siapa saja? Nikmatul Kamila, Sri Subekti, Elvina, Raditya Putra. Ya kan sesuai tema kamu kemarin katanya kan kamu membuat tema abstrak gitu. Yes, stop deh. Ya Allah. Maksudnya tak bantu doa aja. Kelompok 2. Ya kesini kamu dulu. Dengan nama anggota siapa? Erlan, Fatur-Rosi, Dini Koyima, Dwi Preti. Ya, silakan bisa dimulai. Dibantu megang. Astagfirullahaladzim. Emosi sekali.
apa? Alat bahannya. Plastik ada, goodie bag, lalu ada bunga trompet ada, bunga mawar, bunga sepatu. Daunnya daun jambu biji ada, kudu ada, daun ketela enggak berarti. Ini bagian ini. Bagian ini. Estetika. Kelompok 3 kita lihat langkah-langkahnya pembuatan proyeknya sesuai enggak? Dibantu. Gimana Sri? Hancur, Pak. Alhamdulillah tidak salah evaluasi ya. Ini agak lecet karena Saya cek dulu untuk kelengkapan, kesesuaian alat bahannya. Bag putih ada, daun-daun, plastik bening, ada plastik beningnya, ya. Palu atau pukulan, ya. Oke, berarti kesiapan alat bahan sempurna. Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Hati-hati ya dalam penggunaan pemukulannya. Bagus, semangat dalam memukulnya. Kan menentukan hasilnya itu, semangat dalam memukulnya termasuk semangat dalam belajar. Hati-hati mukulnya kena tangan temannya. Hati-hati, hati-hati. Dilihat, jangan sampai kena temannya. Nanti ditolong dijelaskan juga waktu kunjung karya temanya apa, temanya ya. Oke. Bisa dijelaskan nanti waktu kunjung karya. Jadi tema yang diusung. Buku abstrak
Kira iki temane anu ono wis. Aduh. Ayo. Jadi dijelaskan juga tema yang kamu usung ya. Jadi pengambilan penempatan daun-daun dan bunganya itu seperti itu. Kenapa nanti bisa dijelaskan waktu kunjung karya. Kelompok 3 ini ya. Ada kesulitan kelompok 4? Ya. Dalam proses pembuatannya nggak ada kesulitan ya. Tinggal menentukan tema dan mengkombinasikan warnanya. Kelompok 1 ada kesulitan. Ya, dibantu, hati-hati. Hati-hati dilihat bukulnya. Nah, yang dibukul medianya, awas kena tangan kenanya. Hati-hati lihat tangan temannya. Selain memperhatikan medianya, tangan temannya juga diperhatikan.
mukulnya hati-hati. Dipegangin itu. Ayo. Sisi nas. Ini ke bawah, sini ke bawah. Ya. Ketan. Ayo. Kenapa? Kurang pewarnaannya. Ada kendala kelompok 3. Aman. Bagus. Hati-hati mukul. Awas kena tangan temannya. Hati-hati mukulnya, nanti awas kena tangan temannya. Dibersihkan ya, bagus. Ini nggak sama bunganya ini sama ini. Bunga ini sama bunga ini sama nggak? Nggak sama, Pak. Oh nggak sama ya? Oh iya kak. Ini bagus ya. Ini bagus ya. Ini ya kurang tepat pengumpulannya. Awas hati-hati.
Coba nih Matul. Nanti bisa diulangi, selesaikan aja dulu semuanya. Diselesaikan aja semuanya. Udah, nggak ada kesulitan kelompok 2. Mana ini? Kenapa kok dirubah lagi kelompok ini? Sesuai Iya, Pak. Tidak sesuai ekspektasi, Pak. Pak kira bagus malah jadi hancur. Ayo. Sudah jadi kelompok 3. Oh, belum. Belum finish. Aku cobain sih dulu, Rek. Ya, gantian. Yang pukul gantian. Coba aku yang main. Teknik mukulnya kalau gini ujungnya. Anu ya, belajar kemana-mana ya, Pak?
perhatian. Waktunya 5 menit lagi. Mari segera diselesaikan, Dit. 5 menit lagi. Ngomongan sih. Marah saya bertanya. Gitu. Pelan-pelan dulu. Biarkan lengket, baru kalau sudah lengket kamu pukul lebih keras. Sabar. Sudah, finish kelompok 2. Sudah ditentukan nanti siapa dari kelompok 2 yang keliling, siapa yang bertanggung jawab menunggu karya ini. Ya. Boleh ditulis gak? Ditulis gimana? Enggak. Di rencananya ada tulisannya apa tidak? Ada nggak? Coba dicek lagi di rencana proyeknya. Ya, kan harus sesuai dengan rencana proyeknya. Ya. Ini kan yang kamu kerjakan, ini kan sesuai dengan rencana proyek yang kamu buat. Mereka kamu sudah membuat rencana proyeknya, buat rank-rankannya itu. Nah, sekarang kali ini kita pelaksanaannya. Ini dibersihkan ini.
Kok membungkuk ya? Gak bisa. Sini. Pakai sesuatu yang tipis. Kalau tadi kelompok itu pakai penggaris. Iya. Sama juga. Satu menit lagi. Oh ya Allah, lupa. Sudah cukup. Sudah, waktunya habis. Waktunya habis, selesai. Perhatikan. Jadi sudah Pak Guru cek, sudah Pak Guru nilai. Jadi beberapa tadi hampir semuanya lah. Semuanya sudah Pak Guru lihat, sudah Pak Guru nilai. Mulai dari awal kesiapan alat dan bahannya, prosesnya sampai pada tahap akhir hasilnya. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah. Nah, ini mungkin ada yang pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga dalam membuat ekoprint. Ya, mungkin ada yang baru kali pertama ini membuat ekoprint. Mungkin ada juga yang sudah berulang kali. Jadi ini merupakan pengalaman belajar, pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang menyenangkan, sehingga dengan pembelajaran pembuatan proyek semacam ini, harapannya nanti minat, keinginan untuk belajar khususnya pada pelajaran biologi bisa bertambah lagi. Ya, karena pada pelajaran biologi tidak hanya pembuatan ekoprint, tapi juga ada kreativitas pembuatan proyek-proyek yang lainnya. Selanjutnya Pak Guru minta ketua kelompok maju ke depan. Kamu dapat dari mana dan di mana tempatnya? Kelompok ini kelompok 3. Jadi kelompok 3 saya kasih kunjung karya 3. Jadi nanti di atas tulis kelompok mana yang kamu nilai. Jadi ada 3 kelompok. Berarti kamu menilai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 4. Berarti menilai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bergantian nanti penilaiannya ini kelompok 1. Berarti menilai kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini kelompok 1, nilai kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah? Jadi sudah selesai. Selanjutnya kita melaksanakan kunjung karya. Ya, kelompok 3 diperhatikan. Jadi proses pembuatan ekoprintnya, proses pembuatan proyeknya sudah selesai. Selanjutnya melaksanakan kunjung karya. Jadi di sini perhatikan. Ini kelompok, ini artinya kelompok yang akan dinilai. Misal kelompok 1, berarti kelompok 1 kunjung karyanya kemana?
Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 3 kunjung karyanya kemana? Betul, jadi tidak di kelompoknya sendiri. Jadi nanti ada 2 peserta, 2 dari anggota kelompok yang kunjung karya. Silakan ketua kelompok menentukan. Ada 2 anggota lagi yang tetap standby di kelompoknya. Ya, yang standby itu nanti tugasnya untuk menjawab. Nah, karena di sini ada beberapa. Nah, untuk yang kunjung karya perhatikan. Di sini ada penilaiannya. Kerapian produk tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik, baik. Jadi nanti kamu centang. Ditentang sampai bawah sehingga ketemu skor total. Misal, perhatikan. Nomor 1 5, nomor 2 4, nomor 3 3, nomor 4 2, nomor 1 1. Berarti di total 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ketemu nilai totalnya di sini. Paham? Dari nilai total tersebut nanti kamu kalikan dengan 4. Jadi nilai totalnya dikalikan 4, ketemulah nilai responnya. Kemudian nanti kamu dilihat indikator nilainya. Masuk buruk, cukup baik, baik atau sangat baik. Setelah itu, ini berarti yang tugas yang kunjung karya memberikan tulisan di sini. Memberikan kritik dan saran. Ada yang ditanyakan? Ini dikasih nilai. Misal kamu kelompok 1 ya, berarti kamu nilai kelompok 2. Kerapian produk menurut kamu cukup baik, berarti centang. Desain produknya kurang baik, berarti centang. Komunikasinya mungkin baik, centang. Sini baik lagi, centang. Sini sangat baik. Sehingga nanti dari sini berapa nilainya tadi? 3, 2, 4, 4, 5 ditambah, di total semua. Ketemu kan? Nah, setelah itu kamu masukkan ke sini nilai respon. Berarti dari nilai total ini nanti dikali 4. Ini nggak usah berarti, nggak usah dikasih nilai. Ini nggak usah nilai, ini hanya penilaian kamu. Jadi kritik dan saran dari pengamatan kamu. Oke. Sudah paham? Bisa dimulai, kurang lebih waktunya 20 menit. Silakan gantian. 2. Sudah, silakan. Ini kelompok 1 bisa mulai ke kelompok yang kosong. Bahasa Indonesianya itu apa? Pinjam Sri, desainnya pakai kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 sudah ada kelompok 2. Kamu ke kelompok 2 dulu. Saya 1. Ya, ke kelompok 2 dulu. 1 ini sudah. Ya nanti kan gantian dulu. Gantian dulu. Silakan. Ini kelompok 1 bisa ke kelompok 3. Aku menilai di sini. Kelompok 1 bisa kunjung karya ke kelompok 3. Gantian. Ini kan kamu kelompoknya ini. Iya bareng, berarti berdua di sini gitu loh. Itu sini 1, Pak. Ya enggak, itu gantian, enggak bareng, gantian. Satu-satu.
Silakan. Kalau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 ke kelompok 1, silakan. Oh ini kelompok ini ya. Baik-baik akhir. Itu nanti dari digit. Ya, kamu berarti di sini sama Indah. Ya, Firda berarti karena sebagai observer atau pengamat kunjung karya, berarti kunjung karya. Gimana? Pakai produk maksudnya gimana? Kayak fungsi. Ya. Ya, kritik caranya. Bunga matahari lah. Ini apa bunga? Bunga kuning ya. Bunga apa ini? Bunga sawi. Bunga kemarin kritik terkait produk yang sudah dikerjakan. Nih, coba di sini. Di sana saya. Mana list? Hah? Ini gimana maksudnya? Kritik, Sama saran. ya kritik saran. Untuk keselanjutannya proses pembuatan kalau ada waktu lagi gitu loh. Ya. Fin, ala-ala Fin. Ini kelompok 2 di sini, kelompok 2 tetap standby. Ya, itu nanti kritiknya ya kamu nanti diskusikan dengan kelompoknya, nggak apa-apa. Selanjutnya bisa ke kelompok lain. Ya, lanjutnya ke kelompok lain. 1 sudah, kelompok 4. Kelompok 4. Udah, bisa ke kelompok 2. Ya, kelompok 3, silakan kelompok 3, kelompok 4 masih ada. Kelompok 3 mana ini tuan rumahnya? Nah, kelompok 3 tanggung jawab. Silakan. Ini gimana terus? Saran? Ya, saran perbaikan terkait permasalahan produk atau jadi saran agar nanti untuk ini. itu kritik. Ini saran. Sebaiknya begitu ya. Ya. Bu, mak main sekolah, jago kan? Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, didiskusikan di situ. Ini skor total kayak nilai yang dikasih itu. Ya, coba kamu isi dulu, coba nanti kasih tahu. Oh, dari 1 sampai 100. Enggak. Dari 1 sampai 10. Ini coba nanti perhatikan ini perhatikan. Kira. Karika papaya. Nanti jadikan 1 bulan lagi. Nah, ini kan ketemu nilainya. Nomor 1 nilainya sekian, nomor 2 nilainya Oh, sekian. Ya, ini kan nilainya sekian. Terus ini sekian. Berarti ini berapa ini? 3 tambah 4 tambah berapa ini? 14, 17. Tambah 3. Berarti ketemu totalnya. 17. Nah, Lagi aja bagus. ya. Kritik. Ngadi bibir. Paling akhir. Kelompok 2 sudah, kelompok 1. Oh, sudah ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 yang bagian kunjung karya sama kelompok 4. Oh, ini. Kritik iya dehnya.
Ya, yang diisi itu kritik dan sarannya. Sudah sini. Oh, Mila. Ayo. Tidak telu. Silakan, apa yang Ini apa ini? Ini daun apa, Mas? Silakan didiskusikan, dilakukan tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dari termasuk jenis apa? jenis Petriodobita. Ini dari bunga itu namanya jengger TTI, jengger ayam. Nama lainnya Fluorotus. Biasanya ada di daerah mana, Mbak? Kalau pinggir jalan kayak kalau mau ambil aja. Enggak banyak yang tahu. Saya di pinggir jalan kamu saya maksudnya. Ini bagus nomorkan ini. Sudah ini. Sampai daun apa tadi aja? Coba masih ingat gak daun apa aja itu? Apa Edin? Bunga agamanda emas. Bunga sepatu. Ini bunga sepatu ini ya? Iya. Oh yang ini ya? Kirse. Ini tadi? Oh gitu tadinya ya? Ya kan dipotek-potek. Terus? Ini daun singkong. Ya udah pohon. Daun apa bunga? Ya, Bunga. ini pakai ini diwarnai. Habis itu, Ini tadi apa? ini daun kirse. Oh daun pisang kan? Oh, yang ini tadi ya? Ya. Habis itu pakai kenikir. Itu yang keningkir. Ya itu. Angka 1, kelompok 1 gitu. Bagus, bagus. Netizen ada. Sananya kok muncul di sini? Ya. Terima kasih. Ya. Kenapa? Ya, warnanya juga lebih variasi. Bagus sih. Maaf jika ada kesalahan. Oke, santai. Sudah? Entar dulu belum Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, silakan di nilai responnya jangan lupa.
Ini bisa dibantu. Diberikan banyak variasi bunga lah. Tinggal menentukan nilai responnya. Nah, silakan diisi nilai responnya itu. Saran ya Pak. Ya. Berarti kita masuk Ya, paham nggak? Jadi 3. Jadi udah diisi. Sudah semua. Di sini kan ini. Terus ini di sini. Terus ini di sini. Ya kan ini indikator nilai Cici. Iya, ini Sudah diisi. Nanti ketua kelompok saya panggil lagi. Jadi biarkan di sini. Jadi biar ketua kelompoknya nanti yang mengembalikan ke saya. Kelompok 2 sudah? 54. Nah. Satu menit lagi. Sudah cukup, ketua kelompok kembali ke depan, bisa menyerahkan hasil kunjung karyanya. Ya, dari kelompok 2, dari kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1. Sudah, perhatikan ke depan. Jadi kalian sudah membuat ekoprint, sudah membuat proyeknya. Kemudian setelah melakukan proyek, dilakukan kunjung karya, di mana masing-masing kelompok mengunjungi kelompok-kelompok lainnya untuk memberikan penilaian. Di sini sudah ada beberapa yang di sini sudah muncul nilainya semua. Di secara keseluruhan ya bagus semua. Mulai dari kerapian, desain, keunikan, kombinasi warna, sesuai kombinasi hampir semua sudah mengkombinasikan warna. Jadi ada yang pakai daun, ada yang bunga. Jadi tidak semuanya berwarna hijau. Jadi ada hijau, ada ungu, ada kuning. Itu sudah bagus kombinasi warnanya. Mungkin dari perhatikan depan. Setelah kalian membuat ekoprint, mungkin kan tadi ada yang pengalaman pertama membuat ekoprint,
Mungkin ada yang sudah berulang kali. Kesulitan apa dalam pembuatan ekoprint? Mungkin dari kelompok 1. Menata desain. Mendesainnya. Apalagi kesulitannya? Perhatian gantian kelompok 1 dulu. Penataan berarti pendesaiannya ya. Kelompok 1. Mungkin selain itu apa lagi? Kombinasi warnanya bingung. Oke. Kombinasi warnanya bingung. Pengkombinasian warna. Oke. Terus kira-kira untuk kedepannya gimana solusinya? Di sini kan banyak hijaunya. Ya. Mungkin kedepannya Oke, mungkin kalau ada kegiatan dalam pembuatan ekoprint bisa mengkombinasikan warna yang lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kesulitan yang dialami kelompok 2. Bisa dipakai mikrofonnya. Kesulitan yang dialami dari kelompok 2 dalam proses pembuatan ekoprint. Penataan net. Selain itu apa lagi? Proses pembuatannya, pemukulannya mungkin, atau pemilihan tumbuh-tumbuhannya. Ya, karena bunga anggreknya tidak diketemukan. Nah, sehingga digunakan tumbuhan atau bunga yang lainnya. Selanjutnya kelompok 3. Kesulitan yang dialami kelompok 3. Ya, hanya satu. Ya. Dirasa untuk kombinasi warna dari kelompok 3 sudah sesuai dengan rencana proyeknya. Nah, mungkin jadi untuk kedepannya dalam proses proses pembuatan khususnya karena ini pembuatan dengan teknik pukul, jadi memukulnya bisa lebih hati-hati. Disesuaikan karena untuk masing-masing daun, masing-masing bunga itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa semuanya dipukul keras. Ada yang dipukul keras langsung hancur. Ada yang dipukul pelan tapi nggak keluar warnanya. Jadi beda-beda. Jadi karakteristik daun, karakteristik bunga kita harus memahami. Kelompok 4. Kesulitan yang dialami kelompok 4. Kelompok 4 tidak ada kesulitan Pak. So it's easy. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Sesuai. Tidak sesuai. Ya. Harapannya seperti apa sebenarnya? Harapannya sih abstrak tertata. Awalnya harapannya abstrak tertata, abstrak tapi bisa menjadikan sebuah karya yang ada kesannya. Tapi begitu dipukul, nah, kembali lagi karena di sini seperti Pak Guru sampaikan bahwa karakteristik dari daun bunga yang kalian gunakan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk teknik pemukulannya pun juga harus. Tapi saya heran. Kenapa? Tapi saya heran. Herannya apa? Pendapatnya juga sama. Satu kelompok beda pendapat. Oh gitu. Berbeda pemikiran, berbeda IQ. Berarti dari kelompok 4 untuk kekompakannya memang masih kurang. Nah, jadi yang satunya harapannya ke selatan, yang anggota lainnya berharap ke barat, ada yang ke utara. Ya, oke. Ini mungkin karena ini merupakan seperti yang Pak Guru awal sampaikan, karena ini mungkin pengalaman pertama. Jadi dalam proses pembuatannya banyak
kekurangan-kekurangan itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Sehingga harapannya seperti yang sudah dituliskan di sini, kritik sarannya bagus sekali. Jadi saran-saran yang membangun. Jadi harapannya nanti setelah pembuatan ini tidak selesai dalam kelas ini aja, tapi nanti kalau ada kesempatan yang lainnya bisa memanfaatkan lagi sesuai dengan bahan-bahan yang ada, sesuai bahan-bahan yang diharapkan, sehingga hasilnya pun juga maksimal. Nah, perhatikan. Jadi setelah kalian belajar ekoprint, tentunya kalian sudah paham apa itu ekoprint. Jadi ekoprint itu sendiri, ekoprint adalah salah satu dari kegiatan membatik dengan menggunakan proses transfer warna dan bentuk ke kain melalui kontak langsung. Sehingga teknik ekoprint ini merupakan perkembangan dari ekofashion yang bertujuan untuk menghasilkan produk fashion yang ramah lingkungan. Ini sudah kalian bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, teknik ekoprint ini bertujuan untuk memberikan alternatif memproduksi tekstil yang ramah lingkungan dan menyampaikan pesan pentingnya mengkonsumsi dan memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, teknik untuk pembuatan ekoprint ini ada dua. Yang pertama, apa Radit? Teknik dengan cara di stem atau dikukus. Yang kedua dengan cara di folding atau dengan cara, terus kira-kira yang sudah kalian lakukan tadi itu teknik yang mana? Folding. Jadi dengan cara dipukul. Proses ekoprint ini menggunakan bahan-bahan alami berupa daun dan bunga yang mudah ditemui di lingkungan sekitar rumah. Nah, untuk proses daun dan bunganya tentunya tidak semua daun, tidak semua bunga. Nah, yang sudah dilakukan kalau pengambilan bunganya, daunnya itu tidak sesuai konsep, ya hasilnya juga kurang maksimal. Nah, khususnya yang bisa digunakan dalam pembuatan ekoprint ini ya tumbuhan berbiji dengan ciri-ciri tumbuhan kormus memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya kita sudah mengetahui mana yang batang, mana yang daun, dan mana yang akar. Menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakan secara generatif. Berdasarkan letak bakal bijinya, nah ini. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Gymnosperme yaitu tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperme tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini perbedaan antara gymnosperme dan angiosperme. Jadi kalau untuk mengingat gymnos itu kamu ingat-ingat ngejim. Berarti kalau ngejim itu berarti kan biasanya badannya terbuka. Berarti kalau gymnosperme yaitu tumbuhan dengan biji terbuka. Artinya tumbuhan tersebut bijinya ya, dikatakan terbuka karena kenapa? Karena terlihat. Nah, kenapa kok terlihat? Karena tidak tertutupi oleh daging buah. Betul. Nah, ini contohnya. Ini contoh-contoh tanaman ya, biji terbuka. Jadi kalau kita perhatikan ini apa ini? Ya, jadi
tanaman-tanaman ini, kelihatan ya, tanaman-tanaman ini seperti melinjo, ini kan tidak ada bakal buahnya. Terus ini lagi, banyak kita jumpai, ini juga tidak ada bakal buahnya, artinya bijinya langsung nampak kelihatan. Sehingga berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini angiosperme, berarti tanaman dengan biji tertutup. Jadi ini bijinya kemudian ditutup oleh daging buah. Nah, angiosperme sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, monokotiledon dan dikotiledon. Monokotil itu yang berkeping satu, dikotil yang berkeping. Ini contoh-contoh tanaman monokotil yang berkeping satu. Ini ada apa ini? Yang ini urut ya. Ini jagung. Ini kelapa, padi, tebu, pisang. Sedangkan dikotil mangga, durian, sukun, terong, apel dan alpukat. Nah, berarti kita sudah paham apa itu ekoprin dan daun-daun apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan ekoprin. Agar apa? Agar hasil ekoprinnya itu bisa menjadi maksimal. Ya, kesimpulannya pada hari ini apa yang kita pelajari? Satu, belajar membuat ekoprin dengan bahan apa tadi bahan utamanya? Yaitu berupa daun dan bunga. Dengan teknik pukul. Nah, karena kan ada dua jenis ekoprin ya. Tekniknya dengan cara pukul dan dikukus. Terus yang kedua, selain ekoprin belajar apa? Selain ekoprin belajar apa lagi? Masih berkaitan dengan daun dan bunga ini tadi, yang digunakan daun bunga. Jadi daun dan bunga yang bisa digunakan untuk ekoprin yaitu daun dan bunga spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum monokotil apa? Gimnosperme dan angiosperme. Gimnos berarti tanaman atau tumbuhan berbiji terbuka. Angios berarti tanaman atau tumbuhan berbiji. Angiosperme dibagi lagi menjadi dua. Ya, dikotiledon dan monokotiledon. Dikotil berarti yang berkeping dua. Mono berarti yang berkeping satu. Hunter ngepot. Ya, karena untuk menguji kepemahaman yang tadi di dalam penjelasan tadi yang pertama monokotil, Pak Guru balik jadi dikotil lebih dahulu. Nah, jadi sebelum Pak Guru akhiri, jadi sudah paham ya? Atau mungkin ada yang tanyakan?
Sebelum Pak Guru akhiri, di sini ada beberapa kegiatan tambahan, yaitu kegiatan akhir, evaluasi dan refleksi. Jadi Pak Guru bagikan kegiatan refleksi dan evaluasi. Jadi ini bisa diisi. Ini untuk kegiatan penilaian akhirnya. Jadi ini adalah kegiatan evaluasi. Evaluasinya Pak Guru bagikan. Selain evaluasi, juga ada kegiatan refleksi. Jadi masing-masing peserta memegang 2 lembar. Kegiatan evaluasi dan kegiatan refleksi. Enggak, diperhatikan dulu, nanti Pak Guru kasih petunjuk pengerjaannya. Oke, perhatikan dulu. Nah ini udah. Jadi masing-masing peserta didik, masing siswa memegang 2 lembar. Nah, untuk kegiatan tersebut itu dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok. Nah, jadi untuk kegiatan yang penilaian itu merupakan evaluasi sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Nah, itu diisi. Untuk lembar refleksi ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengikuti. Bagaimana kalian perasaannya dalam belajar biologi, khususnya pada materi plantae. Di situ ada 4 pertanyaan. Jadi nanti bisa dilingkari. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari plantae? Kemudian apakah kalian sudah terlibat dalam diskusi kelompok? Sudah? Belum? Apakah kalian senang mempelajari materi ini, artinya materi plantae, senang apa biasa saja? Terus menurut kalian produk yang kalian buat itu jempol 2, jempol 1, atau jempol 2 kebalik? Nah ini dikerjakan di rumah untuk dikumpulkan besok. Ada yang ditanyakan? Jelas? Ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Bisa dikemas-kemas. Nah, itu dibawa pulang. Jadi masing-masing peserta didik membawa 2-2. Yes, bisa dikemasi barang-barangnya. Ya. Sebelum kita akhiri seperti biasa, karena awal tadi kegiatan kita awali dengan berdoa. Untuk kegiatan akhir kita juga akhiri dengan berdoa. Seperti biasa, Mas Maulana untuk memimpin temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menuju masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, khususnya dalam proses pembuatan ekoprint ini bisa menjadi pengalaman baru
dan bisa menjadi suatu karya yang bisa berkelanjutan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian, apabila dalam membimbing serta didik murid-murid sekalian, Pak Guru ada salah-salah kata, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.